Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku sekalian, kita bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas mengenai materi kelas 8 semester ganjil, yaitu tentang teorema Pitagoras. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat menemukan rumus teorema Pitagoras. Kemudian yang kedua, kalian dapat menggunakan rumus teorema Pitagoras. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat menyelesaikan soal yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Baik, kita masuk pengertian dari teorema Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Nah, ini seorang filosof dari Yunani namanya Pitagoras. Wajahnya seperti ini. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri, yaitu tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku, di mana rumus itu dikenal sebagai teorema Pitagoras. Nah, bagaimana bunyi teorema Pitagoras? Bahwa pada sebuah segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, itu berdasarkan teorema Pitagoras seperti itu. Jadi khusus pada segitiga siku-siku. Baik, anak sekalian, kita masuk bagaimana kegunaan dari Pitagoras. Pitagoras sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam pembuatan pondasi rumah. Di sini ada gambar orang yang sedang membuat poplang, yaitu membuat pondasi rumah di mana rumah tersebut harus siku-siku. Nah, konsep ini dipakai untuk membangun rumah sehingga nanti di dalam memasang keramik itu pas dengan sudut yang membentuk siku-siku. Contoh yang kedua yaitu dalam konstruksi jembatan. Ini juga sangat berguna. Ini ada gambar jembatan menggunakan teorema Pitagoras. Atau dalam pembangunan atap rumah juga bisa digunakan teorema Pitagoras. Dan yang berikutnya bisa navigasi kapal. Ini alatnya seperti ini untuk menentukan bagaimana kapal tersebut akan berlabuh. Nah, itu salah satu kegunaan dari teorema Pitagoras yang sudah Bapak sebutkan. Baik, sebelum ke teorema Pitagoras, dasarnya adalah kalian harus menguasai kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Nah, mari ingat kembali tentang kuadrat suatu bilangan. Nah, bagaimana arti dari 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat, maka sama dengan 1 kali 1. Nilainya adalah 1. Kemudian 3 kuadrat, berapa? Ya, bagus, 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Berikutnya, Bapak ingatkan lagi, 16 kuadrat. Berarti sama dengan, ya bagus, 16 kali 16. Hasilnya adalah 256. Yang keempat, 5/7 kuadrat. Nah, ini jarang digunakan di dalam teorema Pitagoras. Nah, kita masukkan, berarti nilainya adalah bagus, 5/7 kali 5/7. Hasilnya adalah yang pembilangnya dikalikan, 5 kali 5, 25, dan penyebutnya 7 kali 7 adalah 49. Jadi hasilnya 25/49. Dan Bapak ambil satu lagi, bagaimana kalau ada 0,5 kuadrat? Maka sama saja dengan, ya bagus, 0,5 kali 0,5. Tinggal mengalihkan 5 kali 5, berarti 25, geser komanya ke kiri, sehingga hasilnya adalah 0,25. Itu tadi dasar-dasar dari kuadrat suatu bilangan. Nah, silakan kalian diingat kembali, kalau bisa ya kuadrat dari 1 sampai 20. Silakan untuk diingat kembali, dihafalkan. Baik, kita masuk. Nah, sekarang akar kuadrat. Masih ingatkah kamu cara menentukan akar dari suatu bilangan? Nah, tentunya lawan dari kuadrat adalah akar kuadrat. Akar kuadrat dari bilangan 25 ditulisnya adalah akar 25 atau akar pangkat 2 dari 25. Nah, bagaimana mencarinya? Akar 25 nilainya adalah 5. Mengapa? Karena 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, sekarang kita coba kalian cari akar kuadrat dari bilangan berikut. Nah, ada akar 16. Berapa? Ya, bagus, 4. Karena 4 kuadrat sama dengan 16. Berikutnya akar dari 81. Berapa? Ya, 9. Bagus. Karena 9 kuadrat sama dengan
81. Yang terakhir, bagaimana kalau akar 0,64? Nah, kalian ingat akar dari 64 adalah 8. Sehingga hasilnya adalah ya bagus 0,8 karena 0,8 kuadrat sama dengan 0,64. Nah, itulah tadi sebagai dasar dari menentukan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai dari suatu sisi segitiga siku-siku. Baik, kita masuk. Di dalam Pythagoras ada namanya tadi segitiga siku-siku. Nah, ini kunci di dalam menentukan teorema Pythagoras. Kalian harus tahu mana sisi dari segitiga siku-siku tersebut. Baik, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Nah, ini gambarnya. Nih, sudut siku-sikunya. Tadi tandanya ada yang kotak seperti ada huruf L. Nah, mana sisi siku-sikunya? Sisi segitiga yang membentuk sudut siku-siku disebut sisi siku-siku. Itu yang ini warna biru. Nah, satu lagi yang ke atas warna biru. Ini disebut sisi siku-siku. Nah, berikutnya, sisi di hadapan sudut siku-siku disebut sisi miring atau hipotenusa. Nah, ini di hadapannya, ini siku-siku. Warna merah itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Silakan dicermati tentang segitiga siku-siku. Nah, ini kunci dari teorema Pythagoras. Kuncinya apabila mencari sisi miring di hadapan siku-siku. Nah, kemudian sisi pembentuk sudut siku-siku itu adalah sisi siku-siku. Baik, kita masuk anakku sekalian. Bagaimana menemukan teorema Pythagoras? Perhatikan di sini Bapak punya ruas garis panjangnya 3 satuan, kemudian yang ke atas 4 satuan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita tarik dari ujung atas ke bawah, itu kalau kita hitung panjangnya adalah 5 satuan. Nah, di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, dari yang 3 satuan Bapak buat sebuah persegi yang pertama, di mana nanti memiliki luas. Nah, kemudian yang kedua, persegi yang kedua dari sisi yang 4 satuan. Dan yang terakhir, persegi yang ketiga dari sisi 5 satuan. Sekarang perhatikan luas persegi satu yang ini. Ternyata ada 9 kotak. Maka luasnya adalah 9 satuan luas. Nah, artinya angka 9 dari 3 kali 3. Atau ditulisnya 3 kuadrat. Jadi mencari luas yang pertama sama saja mencari dari 3 dikuadratkan atau 9 satuan. Berikutnya yang kedua, perhatikan yang ini. Nah, banyak kotaknya ada 16 satuan luas. Asalnya dari 4 kali 4 atau ditulisnya adalah 4 kuadrat. Nah, berikutnya yang terakhir, luas persegi 3 ada berapa? Ya, 25 satuan luas. Asalnya dari 5 kali 5 atau 5 kuadrat. Baik, sekarang kita dihubungkan antara luas persegi yang barusan Bapak sebutkan. Ada persegi 1, persegi 2, dan persegi 3. Bagaimana hubungannya? Ternyata persegi yang kedua Bapak tempatkan ke sini yang warna hijau. Kemudian persegi satunya Bapak tempelkan di sisanya. Ada 9 buah. Nah, ternyata dari hubungan itu kita dapat simpulkan bahwa luas persegi 3 itu sama saja dengan luas persegi 1 ditambah luas persegi 2. Apa artinya? Luas persegi 3 tadi satuannya adalah 25. Dan luas persegi pertama, persegi 1, 9 satuan, dan yang kedua 16. Kalau ditulis ke dalam bentuk kuadrat, maka 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Artinya, kita dapat menyimpulkan bahwa ditemukan sebuah teorema Pythagoras pada suatu segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Dan inilah pembuktian teorema Pythagoras dengan menggunakan luas bidang datar, yaitu luas persegi. Baik, kita masuk ke rumus umum teorema Pythagoras. Nah, perhatikan di sini ada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya adalah di C, di mana di hadapan sudut A adalah panjangnya A satuan, di hadapan C satuan, dan di hadapan B satu. Nah, kemudian kita buat yang sebelah kiri dibuat persegi, yaitu karena tadi panjangnya adalah A, maka A kuadrat. Kemudian yang di B, berarti luasnya adalah B kali B kuadrat, dan yang di C dibuat persegi juga adalah C kuadrat. Pada segitiga ABC,
siku-sikunya di C itu, maka kita akan menemukan sebuah rumus. Tadi sisi miringnya adalah AB, sisi siku-sikunya BC dan AC. Sehingga dengan menggunakan teorem Pythagoras, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena tadi AB-nya adalah sisi miring dan BC-nya serta AC-nya merupakan sisi siku-siku. Nah, karena tadi panjang AB adalah C, maka nanti C kuadrat sama dengan BC-nya tadi diwakili oleh A kuadrat ditambah AC-nya diwakili oleh B, yaitu B kuadrat. Ini bisa ditulis juga menggunakan rumus yang diketahui panjang. Atau kalau mencari sisi yang siku-siku, maka nanti sisi miringnya dikurangi oleh sisi siku yang lain. Nah, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sama, kalau mencari B kuadrat, maka C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi untuk mengingat rumus teorema Pythagoras, kuncinya di sisi miring. Jika sisi miringnya ditanyakan, maka dijumlah. Sisi siku-sikunya dikuadratkan. Kalau sisi siku-siku yang ditanyakan, maka sisi miring dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain dikuadratkan. Begitu kuncinya itu. Sehingga kalian bisa memahami rumus teorema Pythagoras. Baik, kita masuk contoh yang pertama. Di sini ada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di A. Diketahui panjang AB 3 cm dan AC-nya 4 cm. Nah, hitunglah panjang BC. Penyelesaiannya, untuk menjawabnya kita masukkan nilainya. Tadi AB 3 cm, kemudian AC-nya 4 cm, masukkan ke sini. Ditanyakannya BC, berapakah panjang BC? Perhatikan anak kecil, BC yang merupakan sisi miring karena di hadapan siku-siku. Maka rumus yang kita gunakan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Mengapa? Karena yang ditanyakannya sisi miring. Kemudian tinggal disubstitusikan nilainya diganti. AB tadi 3 kuadrat ditambah AC-nya 4. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadi 9 ditambah 16. Hasilnya 25. Nah, karena ini masih bentuk kuadrat, maka untuk mencari BC-nya ditarik akar. BC sama dengan akar dari 25. Nah, hasilnya adalah 5. Jadi dapat disimpulkan panjang BC 5 cm. Itu contoh yang pertama. Kemudian masuk ke contoh yang kedua. Sini ada segitiga PQR. Segitiga PQR siku-siku di P. Diketahui panjang sisi QR 10, panjang PQ 6 cm. Hitunglah panjang sisi PR. Baik, kita masukkan nilainya. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, tadi PQ 6 cm, kemudian QR-nya 10 cm. Nah, dihitung berapakah panjang PR-nya. PR merupakan sisi siku-siku. Maka untuk mencari PR, sisi miring yang dikurangi. PR kuadrat sama dengan QR dikurangi sisi siku-siku yang lainnya, yaitu PQ. Nah, tinggal mengganti nilainya. QR tadi 10, berarti 10 kuadrat, dan PQ-nya 6 kuadrat. 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36. Jadi kita ganti 100 dikurangi 36, hasilnya 64. Sama seperti tadi, karena PR-nya masih dalam bentuk kuadrat, maka di PR sama dengan akar dari 64. Hasilnya adalah 8. Jadi dapat disimpulkan panjang PR sama dengan 8 cm. Nah, semoga dua contoh tadi dapat mewakili kalian di dalam belajar tentang teorema Pythagoras. Kita masuk ke soal latihan. Bapak ngambil yang latihan dasarnya tadi, bagaimana kalian menguasai tentang bilangan kuadrat. Hitunglah A 6 kuadrat, B 3/5 kuadrat, C 15 kuadrat, dan yang D 2,4 kuadrat. Berikutnya mencari akar. Akar dari 144 adalah, akar dari 900 adalah, dan yang terakhir akar dari 2,56 adalah. Yang ketiga, berapa panjang sisi persegi panjang jika diketahui luasnya sebagai berikut. Jadi apabila persegi panjang 36 satuan luas, maka panjang sisinya kita sama saja menarik akar berapa. Nah, berikutnya nomor 4, gunakan teorema Pythagoras untuk menyatakan persamaan-persamaan yang berlaku pada segitiga berikut. Nah, di sini ada gambar A, ada gambar segitiga siku-siku, kemudian B juga sama, dan yang terakhir C. Nah, di sini berapakah A kuadrat diisi titik-titiknya
dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kata kuncinya tadi diingatkan oleh Bapak adalah menentukan sisi miring. Jika sisi miringnya ditanyakan, maka dijumlah. Jika yang ditanyakan sisi siku-siku, maka sisi miringnya dikurang. Lanjut, yang terakhir nomor 6. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai X. Di sini Bapak kasih 3 soal, 3 gambar, silahkan mencari nilai X-nya. Apabila X-nya sebagai sisi miring, maka nanti dijumlah. Apabila X-nya sebagai sisi siku-siku, maka sisi miringnya dikurang. Nah, itu 6 soal yang Bapak berikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.